sekalian, saya senang sekali dengan tema kita pada hari ini. Karena kita memang ada di posisi seperti itu. Logikanya begini, kebohongan yang diulang-ulang itu akan jadi kebenaran. Misal begini, saya nggak berani mencontohkan diri saya, karena saya kalau ngomong itu memang diocap. Biar Pak Mul saja sebagai contohnya. Pak Mul ini jalan-jalan ke Jakarta. Saya, Pak Mul, Mas Huda, sama Pak Ismail ini berempat pergi ke Jakarta. Lalu malam-malam Pak Mul ini ingin begadang, ingin cari ya hiburan malam lah di Jakarta. Tapi Pak Mul tahu kalau beliau itu ada GPS dari istrinya. Tahu GPS ya? Ya dikawal sama istrinya. Akhirnya Pak Mul itu titip pesan kepada Pak Huda, titip pesan kepada saya dan Pak Ismail. Kalau nanti istri saya telepon atau tanya, bilang saya istirahat, saya tidur. Lalu Pak Mul WA ke istrinya, "Ma, aku kecapean, aku mau tidur, HP-ku tak matikan, khawatir ditelepon Pak Bupati. Karena saya capek, saya matikan saja." Dimatikan sama Pak Mul HP-nya. Padahal Pak Mul pergi cari hiburan malam. Ya, hiburan malam di Jakarta itu ada Habib Kuitang, ada makamnya Habib Kuitang di sana. Dan kalau malam ramai, hiburan malam itu maksud saya, jangan diartikan macam-macam lah. Lalu istrinya curiga, jangan-jangan tidak istirahat. Wah, saya harus konfirmasi, kata istrinya Pak Mul. Konfirmasi pertama ke saya, karena jenggotnya putih, bisa dipercaya. Tanya Pak Bahar, Pak Mul di mana? Karena saya sudah dapat pesan, saya bilang kayaknya istirahat Bu, tadi kayaknya mau tidur. Karena saya sudah pesan nih. Udah, bohong itu sudah menjadi benar pertama. Tanya ke Pak Huda, karena masih penasaran. Pak Huda, Pak Mul kemana? Istirahat Bu, tadi saya lihat tidur. Nah ini, karena wartawan kadang ada bohongnya, semakin mantap bohongnya. Lalu tanya ke Pak Ismail nih, Pak Ismail ini, Pak Mul di mana? Tadi pamit mau tidur Bu. Nah ini sudah. Kebohongan yang diulang-ulang itu bisa menjadi kebenaran. Istrinya hanya tenang, alhamdulillah istirahat betul kan. Dasar perempuan dipuji orang laki seneng aja dia. Padahal di mana-mana laki-laki ya begitu itu. Teman-teman sekalian, itulah kenyataannya hari ini. Dan perubahan itu terus terjadi. Yang tidak pernah berubah itu hanya perubahan itu sendiri. Yang tidak pernah berubah itu hanya perubahan itu sendiri. Perubahan terus terjadi. Hari ini kita mungkin ada di era industri 4.0. Kita awali mungkin dari era industri 1.0 ketika James Watt menemukan mesin uap. Dan saatnya teman-teman sekalian, perubahan itu selalu memakan siapapun, akan menjadikan korban siapapun yang tidak bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Ketika James Watt menemukan mesin uap, ada sebagian orang yang masih mengandalkan tenaga manusia dan tenaga hewan. Habis dia, produktivitasnya jauh di bawah yang menggunakan mesin uap. Ketika era industri 2.0, ketika ditemukan, ketika mesin mobil ditemukan, bahkan kapal perang ditemukan, mereka yang tidak punya kapal perang itu jadi medan perang. Yang perang sekutu melawan Jerman, dua-duanya punya kapal perang. Indonesia yang tidak punya kapal perang jadi medan tempur, jadi korban. Siapapun yang tidak memiliki perubahan jadi korban. Era industri 3.0, ketika komputer ditemukan, ya kan? Vin Toffler itu sudah menulis sebuah buku tentang gelombang ketiga. Dia mengatakan bahwa siapapun yang tidak beradaptasi dengan dunia informasi berupa komputer pada waktu itu, dia akan menjadi korban. Anda kira Singapura itu menjadi kaya raya karena mereka punya SDA yang luar biasa? Enggak, mereka nggak punya yang namanya Freeport, mereka nggak punya hutan jati, mereka nggak punya apa-apa, tapi mereka punya informasi, mereka yang mengelola informasi sehingga mereka menjadi kaya raya. Nah sekarang kita memasuki satu era 4.0 yang banyak dikenal dengan era disrupsi. Banyak sekali perubahan di era disrupsi. Bahkan dunia barat
para talis yang dulu idolakan yang namanya kompetisi itu kalang kabut ketika memasuki dunia atau era disrupsi ini. Misalnya apa? Sekarang tidak lagi teman-teman kejayaan itu diukur dengan hebatnya satu kelompok, satu golongan, seseorang yang bisa melakukan dominasi, orang yang bisa melakukan monopoli. Dulu orang yang akan berkuasa secara ekonomi adalah mereka yang bisa memonopoli pasar, betul? Siapa yang bisa memonopoli pasar, dia akan jadi penguasa. Itu dulu. Sekarang tidak. Sekarang yang masih memonopoli pasar, dia akan tertinggal. Karena hari ini bergeser. Paradigma pasar bukan lagi kompetisi, tapi paradigma pasar sekarang adalah kolaborasi. Mau bukti? Bukti yang paling ringan itu adalah dunia transportasi. Zaman saya dengan Pak Mul sering ke Bandara Juanda. Kalau kita ke Jakarta, kira-kira taksi apa yang paling sering kita cari? Yang paling direkomendasikan orang? Bluebird. Kenapa? Drivernya tidak nakal, argonya tidak pernah dimainkan. Bluebird juga punya armada terbesar, sehingga kompetitornya yang namanya Silver, Orange itu tidak pernah menguasai pasar transportasi pada waktu itu. Tahun 2016 ketika saya sedang kuliah S3 di UNER, tiba-tiba ada satu alat transportasi yang sangat dominan. Bluebird tiba-tiba hilang, diganti namanya Gokar, Gojek, Grab. Betul? Pertanyaan besarnya, kenapa Grab, Gokar, Gojek bisa mengalahkan Bluebird? Karena lebih murah. Paling gampang bahasanya adalah karena lebih murah. Kalau naik Bluebird dari UIN Sunan Ampel, Jalan Ayani ke Karangmenjangan ke UNER, itu kalau naik Bluebird hampir 60.000 atau bahkan lebih. Tapi kalau naik Gokar, Grab atau Gojek itu cukup 26.000. Pertanyaan besarnya, kenapa Grab, Gokar, Gojek bisa lebih murah dibandingkan Bluebird? Teman-teman, jawabannya karena ada kolaborasi. Coba, kalau yang namanya masih Bluebird butuh nggak yang namanya pangkalan untuk begitu banyak armadanya? Hampir 5.000 waktu itu. Butuh nggak pangkalan? Butuh. Pangkalan di Surabaya mahal nggak? Mahal. Anda bisa bayangin, 5.000 armada itu kalau kita taruh dari satu pangkalan itu bisa butuh banyak lapangan sepak bola. Dan sewanya mahal. Kalau butuh ngubah ban, ngubah oli mesin, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Manajemen toh? Manajemen. Yang namanya perbaikan, yang namanya perawatan itu semua manajemen. Sehingga mahal. Pertanyaan diulang dan diajukan kepada Gokar atau Grab. Grab butuh pangkalan nggak? Butuh pangkalan nggak Grab? Nggak butuh. Kemana larinya? Ya ke rumah masing-masing. Butuh perawatan? Nggak butuh. Manajemen nggak butuh. Nggak butuh merawat. Yang merawat siapa? Pemilik masing-masing. Ini yang akhirnya menjadikan Gokar dan Grab itu jauh lebih murah dibandingkan Bluebird. Kenapa? Karena orientasi pasar hari ini tidak lagi kompetisi semata, bukan lagi dominasi, tapi hari ini yang dibutuhkan adalah kolaborasi. Teman-teman sekalian, era disrupsi itu tidak hanya melahirkan satu semangat namanya kolaborasi. Di saat yang sama ada perubahan-perubahan, ada orientasi-orientasi, ada paradigma-paradigma yang berubah di masyarakat. Salah satu yang menjadi sangat luar biasa terjadi di masyarakat seperti yang Pak Huda tadi sampaikan. Kita untuk mendapatkan informasi tidak lagi kita menjadi objek dari berbagai media mainstream yang ada manajemennya, yang ada pimretnya, yang ada dewan redaksinya. Tiba-tiba kita semua itu bisa menjadi sumber informasi. Kenapa? Karena setiap manusia, setiap orang di era sekarang itu bisa memproduksi informasi. Apa akhirnya yang terjadi? Yang ada di platform media kita itu tidak semuanya bisa dipercaya karena yang banyak adalah sampah-sampah.
Apalagi ketika masyarakat memasuki satu era yang kita kenal dengan post-truth tadi, bahwa masyarakat lebih senang melayani emosinya, lebih senang meyakini keyakinannya, lebih senang melayani apa yang bersentuhan dengan emosinya dibandingkan rasionalitasnya. Selama informasi itu dianggap menyenangkan bagi dia, meskipun berpotensi hoax, dia akan abaikan, dia akan share. Tapi kalau ada fakta, ada kebenaran informasi, tapi kebenaran dari fakta itu tidak bersentuhan dengan kesenangannya, dia tidak akan share. Misal, kader NU mendapatkan informasi salah seorang pengurus NU kepergok main perempuan, dia akan mengatakan nggak benar ini, mana ada, dia tutupi karena emosinya tidak menemukan kebenaran itu. Tapi ketika tokoh Muhammadiyah, padahal itu informasi yang tidak terlalu benar, misalnya dia share habis-habisan. Masyarakat post-truth itu seperti itu. Dan korbannya bukan hanya orang bodoh, bukan hanya orang bodoh korbannya. Orang pintar pun selama dia tidak minum tolak angin, dia kemakan. Wah, saya kok malah jadi endorse ini, bayarlah tolak angin ini. Dia bisa kemakan. Dan dunia internasional memberikan bukti itu. Amerika itu orangnya pintar-pintar. Demokrasi mereka dianggap demokrasi tertua dan menjadi contoh. Tapi 2016, karena memasuki era post-truth ini, seorang yang tidak punya prestasi apapun di politik, dia memiliki rekam jejak yang tidak bagus di politik, bisa mengalahkan orang yang punya rekam jejak luar biasa di politik. Siapa itu? Di Amerika. Namanya Donald Trump. Bisa mengalahkan seorang perempuan yang luar biasa namanya Hillary Clinton, istrinya Bill Clinton. Hillary Clinton itu bukanlah orang yang cerdas, tapi dia orang yang sangat bisa mengorbankan dirinya untuk keutuhan keluarga. Ini jarang terjadi di Amerika. Dia seorang anggota Kongres yang dikenal sangat cerdas, tapi dia bisa menekan hatinya ketika suaminya selingkuh dengan salah seorang staf di Gedung Putih. Namanya, saya kalau urusan begini sering lupa saya, karena saya tidak punya potensi untuk belakang. Mas Mul ketawanya. Seorang Hillary Clinton itu dikalahkan seorang Donald Trump yang sama sekali tidak punya catatan baik dalam politik. Dia hanya seorang pengusaha, dia pemilik sebuah majalah namanya Playboy. Artinya dia itu hanya punya rekam jejak menjual paha dan payudara. Anda sudah pernah baca majalah Playboy? Belum ya? Wah, sudah pernah melihat lalu berbohong ngomong tidak lihat, 2 kali dosanya. Bilang aja ngelihat Cak, tapi setelah itu saya istighfar. Itu lebih baik. Donald Trump itu bisa jadi presiden berbekal jualan paha dan payudara. Apa yang dia lakukan? Dia memanfaatkan masyarakat post-truth, masyarakat yang tidak lagi mendahulukan fakta dibandingkan tidak mendahulukan logika dibandingkan emosinya. Dia membaca, Donald Trump membaca masyarakat Amerika ini apa yang masih traumatik bagi mereka, isu apa yang mana trauma bagi mereka. Oh, 99 masih menjadi sesuatu yang traumatik bagi orang Amerika. Apa itu? Terorisme. Betul? Maka Donald Trump tiap hari ketika masa kampanye sampai dia terpilih, dia memproduksi 8 minimal hoax yang apa yang dia jual, kata dia, kalau bukan saya presidennya, maka terorisme akan semakin merajalela. Imigran-imigran dari Timur Tengah akan semakin banyak datang ke Amerika dan mereka akan menjadi pelaku kekerasan atas nama agama. Kalau bukan saya, kata Donald Trump, maka pasar dunia akan dikuasai Cina komunis. Kalau saya presidennya, saya akan tutup peluang orang Islam datang ke sini dan saya akan tutup peluang Cina untuk bisa memenangi perang dagang. Selalu. Nah, masyarakat post-truth itu teman-teman sekalian lebih mendahulukan ketakutan ini damai dibandingkan
dibandingkan logikanya. Sama ada orang takut lah. Misal begini, Pak Lulu ini ketua Ansor, pasti punya jimat. Ansor punya jimat, punya keris, tak pernah digageman. Tapi Mas Lulu sudah kemakan informasi bahwa di sebelum rumahnya di sebuah makam tua itu ada hantu. Yang hantu itu hanya bisa menakut-nakuti ketua Ansor, dan lain tidak boleh takut-takuti. Dan Pak Lulu kemakan. Kira-kira Mas Lulu itu kalau sudah kemakan, dia mendahulukan rasionalitasnya atau emosinya? Emosinya. Meskipun kalau pakai daya fikir dia, pakai logikanya nggak masuk akal, mana ada hantu pesanan, hanya ketua Ansor yang ditakut-takuti. Tapi kadang takut, maka logikanya dikalahkan oleh rasanya. Sama persis orang Amerika ketakutan. Wah, lebih baik kita nggak punya presiden hebat daripada betul-betul terjadi terorisme ini. Yang kedua, Inggris sama kasusnya. Brexit, pernah dengar Brexit? Inggris keluar dari Uni Eropa, sama. Karena mereka ketakutan kalau masih ada Uni Eropa, mereka tidak akan menjadi negara yang besar. Brazil, negaranya juga tidak kalah hebat. Itu bisa mempunyai presiden yang sama sekali tidak punya kemampuan apapun. Dia hanya bisa mengandalkan bahwa dia mantan militer dan dia arogan, tapi dia menolak komunisme, namanya Bolsonaro. Tahun 2012 dia jual ketakutan juga, dia bikin hoax tiap hari. Jual apa kata dia? Kalau bukan saya presidennya, yang terjadi adalah Brasil akan kembali dikuasai oleh paham komunis. Teman-teman sekalian, post-truth ini tidak hanya terjadi di luar negeri. Di Indonesia hampir saja kita terbelah menjadi bangsa ketika post-truth ini terjadi ketika Pilpres 2019 antara 01 dan 02. Anda pernah yang menjadi diskusi di dunia maya, terutama pendukung 01 dan 02 itu membangun narasi program dari 01 dan 02? Nggak akan pernah. Narasi yang muncul semuanya adalah hoax. Apa katanya? Kata 01, kalau 02 yang jadi, kalau Prabowo yang jadi, maka kita sebagai NKRI akan dikuasai oleh kelompok-kelompok Islam radikal. Habib Rizik FPI yang akan menjadikan pemimpin, menteri agamanya Habib Rizik. Maka yang terjadi bukan NKRI tapi adalah khilafah. Dibalas oleh kelompok 02. Kalau Jokowi yang jadi, kalau 01 yang jadi, komunisme akan semakin merajalela di negeri. Bukan program yang dijual, tapi ketakutan-ketakutan. Untung Indonesia punya dua organisasi kemasyarakatan keislaman, namanya Muhammadiyah dan NU. Nah, ini serius ini. Serius ini. Silakan cek tulisan saya. Tulisan saya manapun, saya selalu katakan kita bersyukur karena ada dua organisasi kemasyarakatan keagamaan, NU dan Muhammadiyah, yang kedua-duanya masih meyakini bahwa menjaga Islam itu tidak cukup takbir, tapi juga harus bisa merawat dan menjaga Indonesia. Tepuk tangannya mana? Gitu. Teman-teman sekalian, ini yang menjadi diskusi kita, bahwa hari ini orientasi kita, orientasi masyarakat kita itu tidak lagi kepada dunia nyata, tapi dunia maya. Saya akan mengakhiri apa yang saya sampaikan ini dengan satu data yang sangat mengerikan. Dua data. Data yang pertama itu datang dari LSI DNIJA tahun 2019. LSI DNIJA itu merilis bahwa dari seluruh jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam itu mengaku 49,5% itu Nahdiyin. Hampir 50% penduduk negeri ini yang beragama Islam. Sekiranya penduduk negeri ini yang beragama Islam 250 juta penduduk, maka 125 juta mereka adalah Nahdiyin, mengaku NU. NU dengan berbagai tahap ya, berbagai taraf ya, berbagai tingkatan. Ada yang NU hanya ikut tahlilan, ada NU ikut sholawatan tapi gak sholat, banyak loh. Wah, kalau sudah ada maulid Nabi di depan mereka jadi panitia, meskipun bagian parkir, tatoan dan tidak sholat, tapi ngaku NU. Hampir 50% penduduk negeri yang Islam ngaku NU. Apa
yang saya katakan mengerikan? Muhammadiyah tinggal 4,9%. Di datanya demikian. Saya pernah cross check ke Mas Malik, ketua PD Muhammadiyah Bondowoso, karena teman dekat saya. Beliau membenarkan kader Muhammadiyah banyak yang pindah ke PKS dan HTI. Kalau Anda nggak percaya, silakan baca sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Munir Mulkhan, seorang tokoh Muhammadiyah yang mengakui di rumahnya di Bengkulu sana, di Bengkulu kalau tidak salah, masjid-masjid Muhammadiyah sudah diturunin yang namanya peran Muhammadiyahnya diganti oleh Wahabi Salafi. Ini sungguh mengerikan teman-teman sekalian. Satu data. Artinya kalau Indonesia ingin baik-baik saja, Ansor dan Banser itu harus jaga kantor Muhammadiyah, jaga masjid Muhammadiyah. Khawatir kokamnya kurang. Ya Muhammadiyah harus bersama NU kalau ingin merawat Indonesia. Betul ini. Harus itu. Forum-forum seperti ini melalui Bakesbang ataupun tidak melalui Bakesbang, itu harus sering terjadi. Harus dilakukan bersama, terus menerus. Kenapa? Kalau NU dan Muhammadiyah tengkar, itu hanya urusan jabatan kecil-kecil. Kepala Kemenang, sekretaris Kemenang, kepala KUA kecil lah. Tidak akan mengorbankan keindonesiaan dan keislaman. Tapi kalau yang jenggot-jenggot, nggak usah lihat jenggot saya. Jenggot-jenggot, cingkrang-cingkrang, bahaya itu Pak. Kenapa? Mereka akan menggugat keindonesiaan kita. Mereka tidak lagi hormat bendera putih, bendera merah putih, dan mereka menganggap bahwa nyanyi Indonesia Raya adalah tauhid, perbuatan setan. Sangat mengerikan. Dan data kedua dari Al-Farah Institute. Dan sekali lagi ini karena kita berada di masyarakat post-truth. Sebelum saya diinterupsi oleh Mas Huda, saya akan akhiri. Tapi dengan mengakhiri dengan catatan dari data ini. Dari mana? Al-Farah Institute. Al-Farah Institute mengatakan ada 30 juta penduduk negeri ini yang tidak lagi mengaku berafiliasi ke NU dan tidak mengaku berafiliasi ke Muhammadiyah. Kemana mereka? Kelompok yang tidak mau hormat bendera putih, bendera putih, dan mereka tidak mau lagi menyanyikan Indonesia Raya dan tidak lagi bangga menjadi Indonesia. Siapa mereka? Sayangnya mereka adalah kelompok-kelompok profesional yang pendapatannya di atas rata-rata pengurus NU dan pengurus Muhammadiyah. Pendapatannya, pegawai bank, dokter, pegawai BUMN, yang pendapatannya di atas rata-rata. Mereka yang sudah selesai urusan dunia, tiba-tiba spiritualitasnya naik. Keinginan untuk mendapatkan pencerahan agama naik mereka. Tapi mereka punya persoalan, mereka punya problem. Waktu belajar mereka tentang agama tidak cukup. Tidak mungkin seperti Mas Lulu, ketua Ansor, mondok ke Wali Songo sana, ngaji bertahun-tahun. Mereka tidak cukup waktunya. Apalagi mereka secara performa nggak percaya dengan kiai-kiai NU. Sarung kata anak Pak, istrinya banyak, rokokan, hidupnya selalu bahagia meskipun miskin. Betul. Mereka nggak percaya itu. Kenapa? Karena peran sukses bagi mereka kaya. Lalu dari mana mereka belajar agamanya? Gadget. Karena menurut penelitian itu juga 70% hidup mereka itu difasilitasi oleh gadget. Mau makan siang nggak perlu pulang ke rumah, nggak perlu keluar naik kendaraan. Mereka laku GoFood. Mereka mau cari data nggak perlu datang ke perpustakaan, nggak perlu datang ke pemerintahan. Mereka tinggal searching, googling. Berikut juga ketika mereka ingin belajar agama, mereka tinggal buka YouTube. Tidak tertarik kepada kiai-kiai NU. Kenapa? Karena kiai-kiai NU dan Muhammadiyah itu tidak sadar bahwa dakwah hari ini seharusnya bukan hanya di dunia nyata, tapi juga yang terpenting adalah dunia maya. Saya sering ngomong ke kader-kader Muhammadiyah dan NU, ayo kita bikin konten-konten positif tentang Islam di dunia maya. Jika tidak, dunia maya akan terus dikuasai oleh kelompok sebelah. Kemarin ada kasus apa? Reaksi cepat itu apa ya? Yang ada penipuan yang ACT. ACT itu apa? Aksi cepat tanggap. Saya ingatnya CAT. Karena saya tim sel Bawaslu Jawa Timur. Ingatnya CAT gitu. ACT teman-teman sekalian. Anda tahu? ACT itu sekali buka donasi, uang yang masuk itu bukan ratusan juta, miliaran.
Dari mana? Dari 30 juta penduduk ini. Isunya apa yang dijual? Palestina. Nggak mungkin yang dijual isunya NTT yang kemiskinan. Mereka akan lebih baik menyampaikan, memberikan uangnya untuk Palestina di sana dibandingkan sebangsa, saudara sebangsanya di NTT yang kelaparan. ACT, satu bukti. Lazismu dengan lazisnu, lazisnya Muhammadiyah dengan lazisnya NU, jualan apapun tetap aja segitu-segitu saja. Hanya dapat segitu-segitu saja. Kenapa? Karena kader NU dan kader Muhammadiyah bukan kelompok yang pandai menyisihkan pendapatannya. Sedangkan yang 30 juta ini, mereka sudah yakin apapun yang dilakukan oleh ACT itu pasti berimplikasi surga bagi mereka. Sangat mengerikan. Sekarang baru tahu ACT untuk apa uangnya? Untuk ISIS. Dari mana uangnya? Menggelapkan. Sangat mengerikan teman-teman sekalian. Makanya daripada itu, post-truth itu jadi persoalan yang tidak bisa diendek. Kenapa? Karena masyarakat sekarang sudah tidak pandai mengklarifikasi. Buat apa klarifikasi ketika sesuatu yang dia jadikan informasi sudah cocok dengan hatinya? Cocok ya, bener ya lah. Padahal itu tidak faktual. Saya kira diskusi ini tidak akan selesai dalam satu waktu. Karena kuliah tentang post-truth itu 1 semester. Tidak mungkin dalam waktu yang sangat pendek kita menyelesaikan. Tapi saya sudah senang karena ada kesempatan untuk menyampaikan bahwa Anda semua, anak-anak muda ini punya tanggung jawab untuk menjaga keindonesiaan dan keislaman kita. Di mana? Di dunia maya. Kalau Anda tidak bisa berpartisipasi di dunia maya, buang dan jual HP Anda. Apalagi HP-nya murahan. Oh, kalau punya saya lumayan, iPhone. Punya Pak Mul lebih keren. Tapi kalau HP-nya bagus tapi gak ada kotanya, buat apa? Apalagi ada kotanya tapi kontennya tidak sama sekali bersentuhan dengan kepentingan menjaga merawat Islam di Indonesia. Buat apa? Ini teman-teman sekalian, saya kira Anda semua punya tanggung jawab untuk menjadi salah satu pilar yang menjaga keislaman sekaligus menjaga keindonesiaan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya tidak bisa sampai selesai karena saya harus segera kembali ke Surabaya. Nanti jam 8:30 saya mohon izin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.